Mengapa orang yang menawarkan diri untuk mengikuti Yesus malah seperti ditolak, tetapi orang yang punya alasan untuk tidak mengikuti Yesus malah disuruh Yesus untuk mengikutinya? Apa yang asik dari menjadi orang beriman? Apakah cukup percaya saja atau menjadi orang yang dipercayakan Allah? Nah, inilah dua pertanyaan yang coba kita maknai dari dua bacaan suci yang telah kita dengar. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Mengapa orang yang menawarkan diri untuk mengikuti Yesus malah seperti ditolak, tetapi orang yang punya alasan untuk tidak mengikuti Yesus malah disuruh Yesus untuk mengikutinya? Apa yang asik dari menjadi orang beriman? Apakah cukup percaya saja atau menjadi orang yang dipercayakan Allah? Nah, inilah dua pertanyaan yang coba kita maknai dari dua bacaan suci yang telah kita dengar. Kita mulai dari cerita Abraham di bacaan pertama. Ada sebuah dialog yang sangat menarik antara Abraham dan Allah. Allah hendak membinasakan sebuah kota, tapi kemudian Abraham meminta untuk mempertimbangkan kembali dengan beberapa penyampaian. Mulai dari kalau 100 orang itu ada 50 yang baik, dari 50 berkurang lagi, ada 40 yang baik, ada 20, sisa 10. Menariknya, Allah itu tidak berkeberatan dengan permintaan Abraham. Bahkan sampai terakhir, Allah bilang, demi 10 orang yang baik di satu kota itu, walaupun banyak yang tidak baik, aku akan tetap membatalkan rencana untuk membinasakan. Nah, kenapa Allah itu begitu mudah takluk pada Abraham? Inilah yang dimaksudkan dengan menjadi orang beriman itu bukan hanya sekedar berlabel. Kita ini kan orang beriman, semua orang yang percaya kepada Tuhan itu disebut orang beriman. Tapi tidak semua orang yang berlabel beriman itu betul percaya kepada Tuhan dan tidak mudah dipercayakan oleh Tuhan. Contoh, apa yang dimaksudkan dengan orang percaya? Tidak hanya sekedar beriman. Percaya itu artinya betul mempercayakan seluruh diri kepada Tuhan karena ia beriman kepada Tuhan. Hatinya, pikirannya, seluruh dirinya. Itulah kenapa kita punya doa utama itu aku percaya, bukan aku beriman. Karena soal mempercayakan seluruh diri kita kepada Tuhan. Nah, banyak orang beriman, entah beriman Katolik, yang tidak Katolik, tapi apakah betul mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan? Belum tentu. Orang Indonesia itu orang kaum beriman semua, ada 6 agama, karena percaya kepada Tuhan. Tapi apakah semua orang Indonesia itu betul mempercayakan hidupnya kepada Tuhan? Belum tentu, banyak yang KTP. Orang Katolik di Paroki Mataram itu ada 2000-an orang. Coba cek di gereja, apakah 2000-an angka itu betul cocok dengan orang yang ke gereja? Doa
Aktif di KBG, aktif di lingkungan, belum tentu. Kenapa? Orang beriman tapi belum tentu percaya. Karena iman itu hanya label, status. Nah, Abraham itu bukan hanya beriman, dia tokoh beriman, tapi ia betul-betul percaya kepada Allah. Buktinya apa? Tuhan Allah mau bilang kemana saja dia mau. Kau harus pergi ke tempat yang jauh, kau akan menjadi berkat dan mendapat banyak berkat di sana, dia ikut. Jadi taat. Orang yang mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Taat kepada apa yang Tuhan bilang. Kita kan banyak nyengelnya di hadapan Tuhan. Kita doa saja kalau kita ada kebutuhan dan kita paksa Tuhan supaya segera memenuhi kebutuhan kita. Itu iman kita. Kalau iman Abraham itu dia tidak paksa Tuhan, tapi dia percayakan seluruh dirinya kepada Tuhan. Hatinya, pikirannya, mulutnya, seluruh hidupnya. Nah, orang seperti ini mudah dipercaya oleh Tuhan. Makanya Abraham minta apa saja, Tuhan mau. Susah loh membatalkan kembali rencana Tuhan untuk membinasakan sebuah kota. Tapi dengan dialog dan iman Abraham yang betul percaya kepada Tuhan, Tuhan lalu ikut saja maunya Abraham. Nah, kita kalau mau supaya apa yang kita mau juga Tuhan ikut, atau menjadi orang yang dipercayakan oleh Tuhan, memang pilihannya lain. Betul mempercayakan seluruh diri kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada orang yang doanya mudah sekali diterima oleh Tuhan. Ada orang yang tidak mudah walaupun dia sering berdoa. Kenapa? Beda pada percaya. Dia berdoa untuk seluruh mempercayakan dirinya kepada Tuhan atau dia memaksa Tuhan untuk segera ikut maunya. Jadi orang yang betul beriman adalah orang yang betul menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan, menjadikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan itu tahu orang yang betul percaya dan tidak itu dari hatinya. Makanya dalam Injil, Yesus itu menolak seorang ahli Taurat yang menawarkan diri untuk mengikuti Yesus. Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus bilang apa? Serigala mempunyai liang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Kenapa? Ini kan ahli Taurat. Dia otaknya oke, ahli dalam bidang hukum Taurat, tapi hatinya parah. Kita akan ingat orang yang bertanya, apa itu hukum pertama dan utama dan pertama? Ini kan ahli Taurat juga yang tanya. Masa seorang ahli tidak tahu hukum yang pertama dan utama yang sudah tercatat di kitab suci, padahal dia ahli Taurat? Kan lucu. Tapi itulah, kadang-kadang kita menjadi ahli, tapi hati kita tidak ahli. Banyak orang pintar, gelar tinggi, berpengetahuan tinggi, tapi percaya kepada Allah enggak? Tidak. Makanya sering saya bilang, kita boleh profesional, tapi perlu juga spiritualitas. Karena hidup itu sukses bukan dari apa yang ada di pikiran dan pengetahuan kita. Kita boleh pintar sepintar apapun, tapi kalau tidak hati terarah dan tertuju kepada Allah, kita juga seperti gong yang gemeriting begitu. Bunyinya besar, kedengarannya hebat, tapi isinya nol. Lebih baik tidak punya profesional tinggi, tapi punya spiritualitas yang tinggi, yang selalu percaya kepada Allah. Nah, orang kedua, dia punya alasan. Saya mau ikut kau, tapi saya pergi dulu menguburkan keluargaku. Yesus bilang apa? Tidak. Sekarang juga engkau ikut saya. Jadi Yesus tahu hatinya ada untuk Tuhan. Hatinya percaya kepada Tuhan. Makanya Yesus bilang, sini kau ikut saya. Beda dengan ahli Taurat yang punya otak tapi tidak punya hati. Bapak Ibu saudara-saudari, bicara tentang iman itu tentang otak, hati, kehendak, dan seluruh diri kita dipercayakan kepada Tuhan punya penyelenggaraan. Kalau kita betul beriman, percayakan seluruh dirimu ke dalam rencana dan kehendak Allah, dan orang yang mempercayakan diri mencakup hati, pikiran, kehendak, dan seluruh dirinya ke dalam penyelenggaraan Allah, itulah definisi orang beriman sejati. Dan kalau sudah begini, kita mau minta apa saja kepada Tuhan, pasti Tuhan mau dan ikut. Seperti yang terjadi dengan Abraham. Semoga Tuhan memberkati kita.